Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 untuk mata kuliah metodologi penelitian dan tata tulis laporan. Dan kali ini saya dengan nama Muhammad Fathur Rahmana Rosyid dengan NIM E1A123068 dengan teman saya di samping. Dengan saya Muhammad Adrian dengan NIM E1A123114. Dan kali ini kita akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang mana berjudul analisis efisiensi sistem drainase permukiman terhadap intensitas curah hujan menggunakan metode kuantitatif. Nah, yang pertama di sini ada beberapa yang terisi di dalam laporan kami, yaitu pertama latar belakang. Kenapa latar belakang ini singkatnya adalah mengapa kita mengambil judul ini. Yang kedua adalah tinjauan kita dapat infonya dari mana saja. Kemudian yang ketiga metode penelitian, bagaimana bisa kita memakai cara ini. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut latar belakang. Latar belakangnya itu drainase vital dalam permukiman, mencegah banjir dan menjaga kesehatan. Perubahan iklim menyebabkan intensitas hujan meningkat, beban sistem drainase bertambah. Pemukiman sering dibangun tanpa sistem drainase yang sesuai. Akhirnya perlu evaluasi kuantitatif terhadap efisiensi sistem drainasenya agar tidak terjadi banjir. Rumusan masalah, bagaimana kondisi existing sistem drainase saat ini? Bagaimana karakteristik curah hujan wilayah tersebut? Seberapa besar hubungan curah hujan dengan kinerja drainase? Kemudian sejauh mana efisiensi sistem drainase? Kemudian yang kelima, parameter teknis paling berpengaruh. Yang keenam, dampak sistem yang tidak efisiensi. Yang ketujuh, rekomendasi teknis untuk peningkatan efisiensi. Lanjut, tujuan dari kami melakukan penelitian ini yaitu pertama, mengidentifikasi kondisi sistem drainase, yang kedua, menganalisis karakteristik curah hujan, yang ketiga, menentukan hubungan curah hujan dan kinerja drainase, yang keempat, mengukur efisiensi sistem drainase, yang kelima, mengidentifikasi parameter teknis yang berpengaruh, yang keenam, menilai dampak lingkungan dari drainase yang tidak efisien. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi teknis peningkatan efisiensi. Lanjut, yang keenam adalah pertama, manfaat penelitiannya itu ada dua. Yang pertama itu manfaat yang teoritis, yaitu menambah referensi ilmiah teknik sipil, dan yang kedua adalah dasar pengembangan model evaluasi drainase agar di masa ke depan itu drainase sudah tidak ada yang perlu dievaluasi seperti ini. Dalam tim perencananya dapat dikerjakan dengan baik. Kemudian manfaat praktis yaitu informasi teknis bagi perencana kota dan masyarakat. Kemudian menjadi acuan kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi kalau kita sudah tahu daerahnya iklimnya seperti apa, maka terdapat di situ syarat-syarat pembangunannya gitu. Harus bagaimana. Kemudian lanjut di studi kasus, studi studi pada kawasan permukiman tertentu, kemudian fokus pada saluran drainase permukaan. Kemarin kami ambil itu untuk daerahnya itu di daerah Betening, ya di sekitar Wanggu karena di situ sering sekali terjadi banjir. Kemudian di sini kita lihat juga data curah hujan 3 tahun terakhir dari instansi resmi. Kemudian tidak membahas aspek sosial atau ekonomi secara mendalam. Dan yang terakhir, analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi kita akan based on data ya, bukan dari penglihatan kami atau menurut kami. Kita akan melakukan studi kasus based on data. Kemudian sistematika penulisan, ya di bab 1 terdapat pendahuluan, di bab 2 ada tinjauan pustaka, di bab 3 ada metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka, yang mana itu berisi semua pustaka-pustaka atau dari meto apa laporan-laporan sebelumnya yang kita ambil, yang kita masukkan ke laporan kami untuk menyempurnakan laporan kami. Lanjut, tinjauan pustaka. Di sini penelitian berisi penelitian terdahulu. Di sini kita ambil dari studi
Gustiawan DDK 2023 mengenai evaluasi kapasitas saluran di Bogor. Kemudian studi Tri Laksono DKK 2024 permodelan kapasitas saluran dengan SWMM 5.1. Kemudian yang terakhir studi Ardiana DKK tahun 2017 mengenai konsep ekodrainase di Malang. Lanjut, sistem dan klasifikasi drainase. Engineering approach. Nah, di sini kita lihat drainase permukaan dan bawah permukaan. Kemudian ada drainase single purpose atau multi purpose. Kemudian ada saluran terbuka dan tertutup. Pola jaringannya siku, paralel, grid atau radial gitu. Kemudian komponen sistem drainase ada saluran primar, sekunder, dan tersier. Kemudian ada bangunan pelengkap catch pit, sumber resapan, dan yang terakhir saluran pembuangan akhir. Jadi nanti kita akan mempelajari dari hulu ke hilir. Dari hulunya bagaimana, apakah salurannya sudah bagus, kemudian lanjut lagi di tengah-tengahnya itu antara hulu dan hilir, dan yang terakhir di bagian hilirnya. Apakah semua airnya itu dapat mengalir lancar ke lautnya. Kemudian curah hujan dan pengukuran. Nah, di sini kita untuk mendapatkan data curah hujan dan pengukurannya itu jenis hujan yang kita cari adalah orografis, konvektif, dan frontal. Alat ukurnya ini bisa manual, tipping bucket, atau weighting type. Untuk analisis data, kita menggunakan metode Thyssen, Isoid, dan aritmatik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Muhammad Adrian. Berikut materi yang akan dibawakan oleh Saudara Adrian. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin langsung saja, yaitu bagian hubungan curah hujan dan drainase, di mana dalam hubungan curah hujan dan drainase memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu intensitas hujan tinggi, debit meningkat. Bagian yang kedua yaitu kapasitas saluran, debit dan banjir. Bagian yang ketiga yaitu perubahan tata guna lahan memperburuk kondisi. Habis itu langsung pada bagian berikutnya, teori efisiensi drainase. Dalam teori efisiensi drainase, kita menggunakan beberapa rumus, yaitu rumus E sama dengan dalam kurung QS per QR kali 100%, yang dimana QS adalah kapasitas saluran, QR adalah debit rencana, bagian berikutnya itu parameter kinerja drainase. Adapun parameter kinerja drainase dibagi dua, yaitu yang pertama yaitu kapasitas saluran, yang dimana kapasitas saluran dan debit rencana, yang dimana dalam kapasitas saluran dan debit rencana memiliki kecepatan aliran, penyumbat, dan waktu respon. Bagian yang kedua yaitu mengevaluasi, yang dimana mengevaluasi kembali desain ulang saluran jika diperlukan, yang dimana bentuk pengevaluasiannya yaitu dengan cara menguji kapasitas saluran dan debit rencana. Bagian berikutnya, dampak drainase terhadap lingkungan. Dampak drainase terhadap lingkungan dibagi lagi dua, yaitu dampak pertama yaitu dampak positif, di mana dampak positif ada beberapa dampak positif terhadap dalam drainase lingkungan. Dampak positif yang pertama yaitu mencegah banjir, dan yang kedua kualitas hidup meningkat. Dampak drainase terhadap lingkungan dalam porsi negatif yaitu 1. Pencemaran, kedua erosi, ketiga berkurangnya air tanah.
di mana ketika kita sudah menemukan dampak-dampak daripada drainase terhadap lingkungan, di situ kita bisa menghadirkan solusi. Solusi yang kami hadirkan yaitu ada dua, yaitu solusi yang pertama pemeliharaan rutin drainase lingkungan, yang kedua infrastruktur hijau. Lanjut bagian berikutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami pakai adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat objektif dan sistematis dengan tujuan utama untuk menganalisis hubungan antara intensitas curah hujan dengan kapasitas efisiensi sistem drainase kawasan pemukiman. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk mengukur, menganalisis, dan menginvestasikan data dalam bentuk angka, sehingga hasil yang diperoleh dapat diuji secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat digeneralisasikan. Pendekatan kuantitatif memberikan keunggulan dalam hal akurasi pengukuran serta kemampuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel secara matematis yang dalam konteks penelitian ini sangat relevan mengingat objek kajian melibatkan data klimatologis dan performa infrastruktur teknis. Rencana korelasional. Adapun rencana korelasional yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seluruh atau sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan manipulasi secara langsung terhadap variabel-variabel tersebut atau variabel-variabel lain. Dalam hal ini, intensitas curah hujan dapat berperan menjadi variabel bebas, sementara efisiensi drainase menjadi variabel terikat. Adapun variabel penelitian yaitu dibagi tiga. Variabel penelitian yang pertama yaitu variabel independen. Variabel independen adalah intensitas curah hujan yang diukur dalam satuan milimeter per hari. Data ini diperoleh dari stasiun klimatologi resmi terdekat yang dikelola oleh BMKG atau instansi terikat. Curah hujan menjadi faktor utama yang memengaruhi volume air yang harus ditangani oleh sistem drainase, sehingga sangat relevan untuk dianalisis dalam hubungan dengan kerja sistem drainase. Variabel yang kedua yaitu variabel kontrol, yang dimana variabel kontrol ini digunakan untuk menjaga agar hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dianalisis secara lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain di luar fokus. Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi jenis tanah, topografi wilayah, dan jenis pemukiman lahan, seperti perkerasan atau ruang terbuka yang hijau. Habis itu variabel dependen. Variabel dependen adalah efisiensi sistem drainase yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. Efisiensi ini diukur berdasarkan beberapa indikator seperti kapasitas aliran saluran, kecepatan aliran air, frekuensi terjadinya genangan, serta durasi atau waktu surut genangan setelah hujan. Semakin 46 baik indikator-indikator tersebut menunjukkan kemampuan sistem dalam mengalirkan air
maka semakin tinggi efisiensi drainase. Jangan di jangan digeser ininya. Nah, itu pakai dari sini. Semakin tinggi, Semakin baik di color gitu. semakin tinggi efisiensi drainase yang bersangkutan. Nah, gitu saja sih. Lanjut pada bagian berikutnya, yaitu ada populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh sistem drainase yang terdapat dalam kawasan pemukiman. BTN Wanggu. Kawasan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sebagai pemukiman yang padat penduduk dengan sistem drainase yang cukup beragam, serta sering mengalami genangan air saat musim hujan. Sistem drainase yang menjadi bagian dari populasi penelitian meliputi saluran utama, saluran penghubung, serta saluran kecil di lingkungan warga. Adapun bagian sampelnya yaitu pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu cara memilih contoh atau titik penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel tidak diambil secara acak, melainkan dipilih karena memiliki ciri-ciri atau kondisi yang dianggap penting untuk dianalisis. Dalam hal ini, penelitian memilih beberapa titik drainase yang dianggap M47 memiliki kondisi nyata di lapangan, serta area seperti area yang sering terjadi genangan air, daerah yang padat penduduknya, serta lokasi dengan jenis saluran yang berbeda-beda. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data juga dibagi tiga, yaitu yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga wawancara. Adapun observasi kami di lapangan yaitu dengan melakukan salah satu teknik utama dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung mengenai kondisi nyata sistem drainase di kawasan Wanggu. Melalui observasi ini atau penelitian ini dapat diamati secara langsung bagaimana kondisi fisik saluran drainase, kondisi fisik saluran drainase seperti ukuran dan bentuk saluran, keberadaan penutup saluran, kebersihan saluran dari sampah atau sedimen, serta adanya kerusakan dan atau penyumbatan. Observasi juga dilakukan untuk menilai keberfungsian sistem drainase dalam menghadapi aliran air hujan. Apakah air dapat mengalir dengan lancar atau justru terjadi genangan. Bagian yang kedua yaitu dokumentasi, yang dimana dokumentasi adalah salah satu teknik yang kami pakai dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dari sumber-sumber yang telah ada. Data dokumenter yang dikumpulkan meliputi peta saluran drainase di kawasan Wanggu, data curah hujan, dan dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau dalam kurung BMKG. Bagian yang ketiga yaitu wawancara, di mana wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi dan dokumentasi tertulis. Dalam penelitian ini, wawancara bersifat semi terstruktur, yaitu penelitian menyiapkan sejumlah pertanyaan paduan namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pandangannya secara bebas dan terbuka.
Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam pengalaman, persepsi, serta pengetahuan para narasumber terkait kondisional sistem drainase yang ada di lingkungan warga. Adapun yang berikutnya yaitu teknik analisis data. Adapun daripada teknik analisis data yang kami pakai yaitu ada 3. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, yaitu uji validitas dan rehabilitas instrumen. Yang ketiga, uji hipotesis, yaitu korelasi dan regresi atau Pearson dan Spearman. Dalam teknik analisis data yang pertama tadi statistik deskriptif. Adapun statistik deskriptif yaitu digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik ini digunakan untuk menghitung nilai dasar dan rata-rata median, maksimum, minimum, serta 51 standar deviasi dari beberapa variabel utama, seperti intensitas curah hujan, kapasitas saluran drainase, dan frekuensi genangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pola data dan kondisi umum di lapangan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil daripada analisis deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram agar lebih mudah dipahami dan dibandingkan antara lokasi atau periode dari waktu ke waktu. Adapun yang kedua yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu untuk menguji hubungan antara intensitas curah hujan dan efisiensi sistem drainase, yang dimana digunakan untuk menganalisis interferensial dalam bentuk uji korelasi dan regresi. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan positif atau negatif antara dua variabel. Sedangkan uji regresi bertujuan 52 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika data distribusi normal, maka digunakan uji korelasi Pearson. Jika tidak, maka digunakan uji Spearman-Rank. Sedangkan regresi digunakan untuk regresi linear sederhana. Analisis ini dilakukan dengan bantuan software statistik seperti SPSS atau Excel untuk mempermudah perhitungan dan interpretasi hasil. Adapun daripada penelitian kami memiliki harapan daripada penelitian kami. Harapan kami dari penelitian yang ini yaitu analisis efisiensi drainase menjadi penting untuk adaptasi iklim dan data kuantitatif, dasar evaluasi dan perencanaan teknis, serta hasil penelitian membantu kebijakan drainase. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian dari presentasi proposal penelitian kami. Kami terbuka untuk diskusi dan masukan lebih lanjut. Dan sekiranya mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin bisa diajukan di kolom komentar. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.